sekalian, dan besertamu juga. Mari bersama-sama kita mengangkat Mazmur secara berbalasan. Mazmur pasalnya yang ke-146, ayat 1 hingga ayatnya yang ke-10. Dibaca secara alternatif antara majelis gereja dan jemaat. Mazmur 146, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-10. Kita mulai. Hanya Allah satu-satunya penolong. Haleluya, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup, dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Janganlah percaya kepada para bangsawan. keselamatan. Apabila nyawanya melayang, ia kembali ke tanah. Pada hari itu juga lenyaplah maksud-maksudnya. Berbahagialah orang yang mengampuni Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Dia yang menjadikan langit dan bumi, Laut dan segala isinya. yang tetap setia untuk selama-lamanya. Dan keadilan untuk orang-orang yang diperas, yang memberi roti kepada orang-orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Tuhan membuka mata orang-orang buta. Tuhan menegakkan orang yang tertunduk. Tuhan mengasihi orang-orang benar. Tuhan menjaga orang-orang asing. Anak yatim dan janda ditegakkannya kembali, tetapi jalan orang fasik dibengkokkannya. Tuhan itu Raja untuk selama-lamanya. Allahmu ya Sion turun-temurun. Haleluya. Amin. Mari kita berdiri bersama-sama dan bersama dengan seluruh umat Tuhan di muka bumi ini dalam segala zaman. Kita mendengarkan dan mengaminkan akan ke-10 dasa titah. Kita dengarkan dan saya bacakan. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas,
atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang ada di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Amin. Saudara-saudara, kita percaya bahwa Allah setia memelihara kita, baik sebagai persekutuan, dalam keluarga, dalam masyarakat, dan dalam jemaat. Jika kita jujur, betapa seringnya kita tidak menghargai dan mensyukuri kasih Allah yang memelihara kita. Maka marilah dengan kerendahan hati mengakui segala dosa dan kejahatan kita. Inilah kami ya Allah,
kuatkanlah imanku Tuhan, bimbing tiap langkahku. Jangan biarkan aku Tuhan sesat dari jalanmu. Jemaat Tuhan, kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang panah, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Merespon segala kebaikan Tuhan dan berkat-berkat-Nya yang senantiasa tercurah dalam kehidupan kita, kita diajak untuk memberikan persembahan. Nats persembahan kita dari Mazmur 146 ayat 1-2. Haleluya, pujilah Tuhan hai jiwaku. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup, dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Kidung Jemaat 298, selama bumi didiami akan mengiringi persembahan kita. Kasih
pertama dinyanyikan oleh perempuan. Ayat 2 dinyanyikan oleh laki-laki. Selama orang berbahasa dan bangsa-bangsa bertemu, sabda kasih-Mu berkuasa dan nama Yesus disebut. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur bahwa Engkau telah melibatkan kami dalam pekerjaan-Mu melalui persembahan yang telah kami persembahkan, yang kami ambil dari berkat-Mu juga. Ajar kami senantiasa untuk menggunakan dengan baik apa yang sudah diberikan dan yang masih ada pada kami. Kiranya persembahan ini akan membawa hormat dan kemuliaan bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tidak terbalas kasih-Nya yang seajaib kepadaku. Tak persembahan lain yang sah, melainkan segenap hatiku. Diberi kesempatan puji-pujian dari paduan suara lansia Jemaat Biringkanaya.
Terima kasih Tuhan memberkati orang-orang tuaku di usia indah senantiasa menyatakan arti hidup yang indah. Kita akan bersama-sama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita persiapkan bacaan kita selanjutnya dari Ulangan 6 ayat 1 sampai 9. Kemudian dari Ibrani 9 ayat 11 sampai 14 dan Injil Markus 12 ayat 28 sampai 34. Mari kita bersama-sama berdoa mohon tuntunan Roh Kudus memimpin kita untuk dapat membaca merenungkan firman Tuhan ini. Kita berdoa. Agung dan semarak karyamu senantiasa Engkau nyatakan dalam kehidupan kami Bapa Surgawi. Kami telah menikmatinya dalam pimpinanmu sepekan yang lalu. Kami boleh bekerja mengangkat tugas tanggung jawab masing-masing di keluarga, di tengah-tengah masyarakat, di tempat kerja, dan juga dalam persekutuan anugerah-Mu. Dan kembali di pagi hari ini Engkau berkenan mengantar kami boleh datang di pelataran-Mu yang kudus, mempersembahkan seantero hidup kami dengan segala perkenaan berkat-Mu yang Engkau berikan akan kami pakai dengan baik untuk melayani Tuhan. Karena itu Bapa, perlengkapi kami terus dengan firman-Mu, sehingga kami boleh mengerti apa kehendak-Mu yang harus kami lakukan dalam hidup ini. Terlebih dalam bersama-sama dengan seluruh kaum Bapa Gereja Toraja, kami bersyukur atas hari ulang tahun yang ke-16 tahun Tuhan anugerahkan. Dan juga dalam minggu ini kami bersama-sama menghadapi bulan aksi Pangiuk Gereja Toraja. Kiranya dengan penuh cinta kasih kami boleh membantu orang tua saudara-saudara terkasih kami, bahkan anak-anak dari mereka yang telah berjeri lelah dalam pelayanan-Mu. Biarlah kami boleh berbagi kasih. Dan kiranya firman-Mu yang akan kedengaran kami renungkan ini terus melengkapi kami untuk dapat berbuat sesuatu dalam hidup ini, memaknai kehadiran kami. Ya Bapa di sorga, berkati hamba-hamba-Mu yang telah berdiri untuk menyampaikan firman-Mu. Dan berbicaralah kepada kami, kami telah sedia mendengar Engkau di dalam Kristus, firman yang hidup. Kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Pembacaan firman Tuhan dari kitab Ulangan pasal 6 ayat 1 sampai 9. Firman Tuhan, kasih kepada Allah adalah perintah yang utama. Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya, supaya seumur hidupmu, engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan, Allahmu, dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, dan supaya lanjut umurmu. Maka dengarlah, hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia, supaya baik keadaanmu, dan supaya kamu menjadi sangat banyak, seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun.
haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Demikian firman Tuhan. Pembacaan firman Tuhan selanjutnya dari Ibrani pasal 9 ayat 11 sampai 14. Ibrani pasal 9 ayat 11 sampai dengan 14. Firman Tuhan, Kristus adalah pengantara dari perjanjian yang baru. Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia, artinya yang tidak termasuk ciptaan ini. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Demikian firman Tuhan. Amin. Jemaat berdiri. Haleluya. Injil Markus 12 ayat 28 sampai 34. Firman Tuhan, hukum yang terutama. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepadanya dan bertanya, hukum manakah yang paling utama? Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, tepat sekali, Guru, benar katamu itu, bahwa Dia Esa dan bahwa tidak ada yang lain kecuali Dia. Memang mengasihi Dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan, dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan. Yesus melihat bagaimana bijaksananya jawab orang itu, dan Ia berkata kepadanya, engkau tidak jauh dari kerajaan Allah. Dan seorang pun tidak berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Demikianlah berita Injil. Amin. Firman Tuhan. Kure semangat Tuhan. Ada
Saudara-saudara jemaat Tuhan, selamat pagi, shalom. Semoga kita senantiasa dalam sukacita oleh karena penyertaan Tuhan dalam apapun hidup ini. Terlebih hari ini, kita bersama-sama dengan seluruh kaum Bapak Gereja Toraja bersyukur oleh karena boleh memasuki usia 16 tahun. Dan juga di minggu ini, bulan ini adalah bulan aksi Pangyuk Gereja Toraja. Kita dituntun tema beribadah kepada Allah yang hidup. Kalau dikatakan beribadah kepada Allah yang hidup, berarti ada orang yang beribadah kepada Allah yang mati. Lalu pertanyaannya, bagaimana sosok Allah yang mati? Yang kepadanya orang-orang tertentu beribadah. Banyak orang sekarang beribadah kepada mamon, uang, kuasa dan lain sebagainya. Itulah Allah yang mati. Tetapi hari ini kita diajak untuk mengerti beribadah kepada Allah yang hidup. Batu mengkau lalaku puang matua matontongan. Soal beribadah dalam kehidupan kita kepada Allah, saya pikir kita semua terus melakukannya. Baik dalam menjalani hidup sehari-hari, pun dalam ibadah gereja seperti ini, dan juga ibadah-ibadah yang dilakukan di rumah-rumah anggota jemaat. Atau juga ibadah-ibadah yang dilakukan di kantor dan komunitas-komunitas lainnya. Tentu semua itu kita lakukan jemaat Tuhan dengan keyakinan agar masa depan kita dijamin di dalam Tuhan. Agar kita dihindarkan dari berbagai persoalan hidup, terlebih kehancuran. Agar kasih Allah yang telah dinyatakan di dalam pengorbanan Kristus sungguh-sungguh mengantar kita pada pemenuhan janji Allah. Itu yang sedang kita jelang. Apakah kita tiba pada titik pemenuhan janji Allah? Itu masih tanda tanya. Nah, karena itu penting kita beribadah kepada Allah yang hidup. Dan salah satu contoh atau tanda bahwa kita telah beribadah kepada Allah yang hidup, kita menyatakan akan ketaatan mutlak kepada Allah dalam seantero hidup ini. Dan dalam ketiga bacaan atau keempat bacaan kita tadi, mulai dari kitab Mazmur, ketaatan kita akan nyata dalam sungguh-sungguh mengasihi Allah dan teraplikasi nyata dalam juga mengasihi sesama kita atau melayani sesama kita dalam apapun hidup ini. Karena itu beribadah kepada Allah dapat dipastikan jemaat Tuhan itu akan memampukan setiap orang untuk melihat, mengalami, dan merasakan karya Allah yang sungguh luar biasa di dalam pengorbanan Tuhan Yesus. Itu bacaan utama kita dari Ibrani pasal 9 ayat 11 sampai 14. Nah, saudara-saudara, pengorbanan Tuhan Yesuslah sebagai imam besar agung itu membuka jalan bagi kita untuk dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Tidak ada korban yang lain yang dapat mengantar kita untuk masuk dalam jalan beribadah kepada Allah yang hidup. Hanya korban Kristus. Mengapa? Karena pengorbanan Kristus itu didasarkan pada cinta kasih Allah kepada saya dan saudara-saudara. Mengapa Allah mencintai kita, mengasihi kita? Karena kita manusia yang berdosa. Tanpa cinta kasih Allah kita tidak dapat dilepaskan dari keberdosaan kita. Yang berikut adalah kita tahu Allah punya hakikat di dalam kasih. Kasih Allah itulah yang mewujud dalam karya penyelamatan yang dikerjakan tuntas oleh Yesus. Dan juga
kita boleh masuk dalam pengudusan yang dilakukan oleh Roh Kudus. Ibrani pasal 9 ayat 14. Nah saudara-saudara, penyelamatan yang dikerjakan oleh Kristus dan pengudusan oleh Roh Kudus ibarat tangan Allah datang merangkul kita dan menggendong kita manusia masuk ke dalam kesatuan yang baru. Karena itu kita harus merespon rengkuhan, rangkulan, dan cara Tuhan menggendong kita dengan beribadah kepadanya. Allah di mana kita beribadah adalah Allah yang hidup dan juga yang menghidupkan. Dengan ibadah saudara-saudara yang kita lakukan, setiap umat Allah diundang untuk memasuki hadirat Allah dan sungguh menyatakan bakti kepada Allah sebagai respon atas kasih Tuhan yang tak terhingga dalam pengorbanan Kristus bagi kita. Karena itu ibadah merupakan tempat untuk menikmati anugerah Allah. Kita dengan memuji, bersyukur kepada Tuhan adalah respon yang boleh kita nyatakan di dalam ibadah, dalam menikmati anugerahnya. Mengapa? Karena Kristus telah melayani kita melalui pengorbanannya. Dan dialah pemimpin ibadah kita yang sesungguhnya. Saudara-saudara, korban Kristus adalah korban. Dalam bacaan kita tadi dikatakan kurban sekali untuk selamanya bagi manusia yang berdosa. Dan itu dilakukan, dijalani oleh Yesus dalam ketaatan yang penuh. Ketaatan Yesus mendamaikan manusia yang berdosa dengan Allah. Dan ini harus menjadi teladan penting bagi kita. Untuk juga dapat melakukan tindakan-tindakan kasih kepada sesama dalam segala wujud atau kondisi kehidupan kita harus mengasihi sesama. Saudara-saudara, walaupun tindakan kasih yang dilakukan oleh Tuhan Yesus juga yang kita lakukan dalam hidup ini masih saja menuai pertanyaan-pertanyaan dari orang-orang tertentu. Pemimpin-pemimpin agama Yahudi bertanya kepada Yesus soal tindakan kasih yang dilakukan. Kalau kita membaca Injil Markus pasal 11 sampai dengan pasal 13. Itu melulu berisi perdebatan Yesus dengan pemimpin agama Yahudi terkait dengan pengajaran iman yang dilakukan oleh Yesus. Nah, khusus dalam bacaan kita, Markus 12 ayat 28 sampai 34, dikatakan bahwa seorang ahli Taurat, seorang yang pandai tentang kitab suci, yang menguasai apa isi kitab suci, dia datang kepada Yesus dan bertanya tentang hukum mana yang terutama. Tuhan Yesus menjawab dengan menyampaikan Shema Yisrael yang menjadi bagian penting dalam doa malam dan doa pagi yang dilakukan oleh umat Israel. Bahwa itu di ayat 29. Karena Tuhan adalah Esa, sehingga hendaknya manusia mengasihi Allah dengan segenap hati, jiwa, budi, dan kekuatan. Ini adalah hukum yang pertama, yaitu manusia harus mengasihi Allah dengan sungguh-sungguh, menaati perintahnya. Dan salah satu perintahnya yang harus kita lakukan dalam hidup ini adalah ketaatan kita beribadah kepadanya. Dengan ibadah seperti ini, kita sungguh merespon pemeliharaan Tuhan bagi hidup kita. Yang kedua, hukum yang kedua adalah mengasihi sesama manusia seperti mengasihi diri sendiri. Hukum kedua ini memiliki kekuatan yang sama dengan hukum yang pertama.
bahwasanya tidak ada artinya kita mengasihi Allah kalau kita tidak mengasihi sesama dalam menjalani hidup ini. Tetapi banyak kali dalam kehidupan kita, kita lakukan kasih yang bagaimana? Pilih kasih. Bukan sungguh-sungguh mengasihi, tapi kita pilih kasih. Kita pilih orang yang kita kasihi itu adalah orang yang menurut kita orang baik. Yang menurut kita membawa berkat bagi kita. Padahal Yesus pun mengajar kita mengasihi musuh sekalipun. Apalagi kalau orang tidak berbuat apa-apa ke kita. Kita mesti membagi kasih dengan adil dan benar dalam kehidupan ini. Karena apa? Tuhan membagikan kasih-Nya yang begitu adil dan benar bagi setiap kita. Baik orang beriman kepadanya maupun tidak beriman. Kasih Tuhan sempurna bagi kita semua. Nah saudara-saudara, karena itu dalam pengajaran Nabi Musa kepada umat Israel di Ulangan 6, khususnya ayat 4 dan 5. Musa mengajarkan kepada bangsa Israel supaya taat melakukan perintah Tuhan dan mengasihi Allah. Mengapa? Ini pertanyaan penting bagi kita. Mengapa kita harus mengasihi Allah, mengasihi sama kita? Karena ketika bangsa Israel taat dan mengasihi Allah, maka kasih Allah pun tercurah atau dicurahkan dalam kehidupan mereka. Dengan demikian, kalau kita tidak taat mengasihi Allah dan sama kita, berarti bisa saja berkat Tuhan tidak tercurah. Bahkan berkat Tuhan yang ada pada kita diambil oleh sang sumber berkat. Karena itu, hari ini kita belajar soal ketaatan. Ketaatan pun diteladankan oleh Yesus, saudara-saudara. Ia datang ke tengah-tengah dunia ini. Dia rela mengorbankan dirinya sampai tuntas di kayu salib sebagai tindakan karya Allah yang teragung bagi dunia ini, bagi saya dan saudara-saudara. Kematian Tuhan Yesus menebus kita dari dosa. Bacaan kita dari Ibrani tadi menegaskan bahwa itu sekali untuk selamanya. Itu tidak sama dengan kurban darah hewan yang dicurahkan dalam penebusan dosa pada hari pendamaian yang dilakukan oleh para imam Harun dan keturunan Lewi. Saudara-saudara, karena itu melalui firman Tuhan yang kita renungkan hari ini, kita semua diajak untuk menyatakan ketaatan kepada perintah Allah dalam apapun wujud kehidupan kita. Mengapa? Itu akan menjadi bukti kita sungguh-sungguh mengasihi Allah dan sesama kita. Karena itu yang kita melakukan kepada sama kita adalah saling melayani satu dengan yang lain, tanpa pandang muka, tanpa pilih kasih. Dalam konteks Ibrani 9 ayat 14, arti dari ibadah kepada Allah yang hidup adalah untuk melayani Allah dengan sepenuh hati, jiwa, pikiran, dan kekuatan. Dan itu menjadi tanda dalam kehidupan ini bahwa sungguh kita mengaku bahwa hanya melalui pengorbanan Kristus kita dapat menerima pengampunan dan mendapatkan keselamatan. Karena itu pengajaran iman yang demikian harus secara terus-menerus dilakukan, diperkenalkan kepada generasi kita dalam apapun hidup ini. Dalam bacaan kita, ketika berbaring, ketika duduk, ketika dalam perjalanan, cerita tentang karya Allah yang agung itu harus disampaikan kepada anak-anak kita. Dan tugas utama dari seorang bapak dalam keluarga sebagai imam keluarga ini harus dilakukan untuk membawa anak-anak kita mengerti bagaimana cara Allah merangkul dan menggendong kita dalam menjalani hidup ini. Sehingga ketika
kita menghadapi persoalan. Ketika anak-anak kita tiba pada masalah, jangan seperti kejadian yang terjadi di BTP beberapa hari yang lalu. Generasi Z, suka atau tidak, mereka adalah generasi yang betul-betul kita antar pada sukacita, karena berbagai kemenangan mereka bisa nikmati secara instan, secara cepat. Mereka boleh merasakan hal-hal yang nikmat, tidak seperti dengan kita. Kita bisa seperti hari ini, ayah ibu dari anak-anak kekasih boleh menerima berbagai keberhasilan karena perjuangan yang berat. Generasi Z sangat lemah, mereka tidak dapat berjuang. Dan ketika ada masalah yang begitu berat dihadapi, salah satu jalan yang ditempuh adalah menghabisi hidupnya. Dalam tahun 2024, kita ada di bulan 11, berarti masih kurang lebih 1,5 bulan lebih kita ada di tahun 2024. Tetapi konon sudah 349 generasi Z harus menghabisi dirinya karena persoalan yang berat tidak dapat dihadapi. Siapa yang salah? Seorang bapak di tengah-tengah keluarga di usia 16 tahun ini, kalau remaja, usia 16 tahun berarti usia di mana sedang mengalami proses akil balik. Dari remaja, dari anak-anak menuju ke dewasa. Itu berarti ada peralihan dari tidak tahu menjadi tahu. Mana yang benar, mana yang tidak benar. Di usia 16 tahunlah usia yang paling indah. Pada kondisi ini ada peralihan. Kita mesti belajar membedakan mana yang benar, mana yang salah. Ini harus diperankan oleh kaum bapak di dalam menjalani kehidupan yang Tuhan anugerahkan sebagai imam dalam keluarga. Suka atau tidak, pertama kaum bapak adalah sumber pemenuhan kebutuhan keluarga. Yang kedua adalah sebagai imam dalam keluarga. Dua peran ini harus seimbang, tidak boleh timpang. Selain bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga bapak-bapak, istri dan anak-anak disenangkan sehingga bapak-bapak juga senang, tapi tidak cukup hanya dengan kebutuhan keluarga. Bapak-bapak harus berupaya bagaimana menjelaskan kepada anak-anak kita, kepada seisi rumah, bagaimana beribadah kepada Allah yang hidup, supaya kita pun dihidupkan. Saudara-saudara, kaum bapak dalam keluarga, dalam masyarakat, dalam gereja, mau atau tidak, kaum bapak adalah penentu dalam mengambil keputusan dan bertindak. Lalu persoalannya adalah bagaimana menjadi penentu yang diharapkan. Bagaimana seorang bapak mengambil keputusan yang harus ditawarkan kepada seluruh anggota kalau kaum bapak sendiri tidak hidup dekat dengan Tuhan. Kalau kaum bapak sendiri malas kepada kumpulan rumah tangga, kumpulan PKB atau persekutuan jemaat. Coba kita hitung. Coba bapak-bapak angkat tangan. Saya mau lihat berapa yang hadir dalam ibadah ini. Bapak-bapak silakan semua angkat tangan bapak-bapak. Di rei paling samping hanya satu. Yang kedua 1, 2, 3 yang angkat tangan. Di rei ini hanya 4 yang angkat tangan. Dan seterusnya. Artinya apa? Kita kurang menghadiri ibadah. Padahal penentu untuk mendapatkan berkat adalah hubungan kita dengan Tuhan. Karena itu beribadahlah kepada Allah yang hidup. Supaya Anda menghidupkan. Supaya Anda mendatangkan kehidupan bagi orang-orang terdekat dalam menjalani hidup ini. Ini yang kita renungkan di usia 16 tahun. Persekutuan kaum bapak gereja Toraja. Dalam membangun jemaat pada
perenungan firman Tuhan yang lalu, ditawarkan kepada kita bahwa ada pergumulan yang berat kita hadapi selaku gereja Toraja, bahwa kaum bapa tidak taat melakukan ibadah kepada Tuhan. Itu sebagian, yang sudah datang pasti sudah taat, tapi yang lain yang lebih banyak. Ini pergumulan kita di gereja Toraja. Padahal tidak bisa kita menutup mata, tidak bisa kita katakan bukan. Kaum bapa adalah penentu, membawa, mendayung rumah tangga ke arah yang Tuhan kehendaki. Mengambil keputusan dalam pertemuan-pertemuan ibadah, persekutuan jemaat dan masyarakat adalah penentu, adalah kaum bapa. Tetapi bagaimana mencari berkat kalau kita tidak dekat kepada sumber berkat? Keputusan yang kita ambil mungkin baik, tapi Tuhan bilang jangan dulu. Dari mana kau ambil keputusan itu? Tuhan mau kita dekat kepadanya. Karena itu, bapak-bapak yang kekasih, yang terhormat, mari terus bersekutu dengan sang sumber berkat. Maka kehadiran kaum bapak dalam usia 16 tahun PKBGT, kita berkomitmen untuk tumbuhkan kecintaan, ketaatan kita hanya kepada Tuhan. Karena Tuhanlah sumber segala yang baik dalam hidup ini. Semoga firman Tuhan ini boleh mengubah yang perlu diubah. Mohon maaf kepada bapak-bapak, saya suruh angkat tangan tadi supaya kita dapat merenung sejenak bagaimana kehadiran kita dalam ibadah-ibadah. Semoga yang sudah hadir terus taat agar kehadiran bapak-bapak betul-betul tidak dipertanyakan. Kita aminkan firman Tuhan dalam saat teduh. Saudara-saudara, terlebih kaum bapa yang dikasihi oleh Tuhan, cintailah persekutuanmu dengan Allah. Karena tak dapat disangkal bahwa dalam menjalani hidup ini terkadang kita tidak setia beribadah kepada Allah yang hidup. Karena banyaknya masalah, pergumulan. Tetapi hari ini kita diingatkan oleh firman Tuhan bahwa apapun keadaan kita, mari terus beribadah kepada Allah yang hidup. Dia berkuasa menolong dan memberi berkat. Amin. Firman Tuhan. Pada tanggal 31 Oktober 2024, Persekutuan Kaum Bapa Gereja Toraja tepat berusia 16 tahun. Dan pada saat ini kita akan melaksanakan seremonial HUT PKBGT. Sebelum kita melakukan simbolisasi, saya ingin menyapa para bapak-bapak yang hadir pada saat ini. Salam PKB. Tole pipisan. Oke, terima kasih. Untuk itu, saya mengundang untuk maju ke depan perwakilan dari PMG Jemaat Biringkanaya, pengurus PKBGT Jemaat Biringkanaya, perwakilan OIG Jemaat Biringkanaya mulai dari Sekolah Minggu, PWGT, PPGT, dan perwakilan dari Komisi PWG, OIG, dan Lansia Jemaat Biringkanaya. Silakan maju ke depan.
Ya, saya undang jemaat untuk bangkit berdiri, kita sama-sama menyanyikan mars dan himne PKB GT. Wahai kaum bapa, kaum yang bersahaja, panutan dalam jemaat dan masyarakat, nyatakan tugasmu dengan penuh tanggung jawab sebagai teladan keluarga. Angkat tugas pelayanan dengan sungguh-sungguh, baktikan diri di dalam iman dan dalam perbuatan. Di dalam wadah PKBGT, Persekutuan Kaum Bapa Gereja Toraja, mari kita bersama dengan tulus giat berkarya, menyatakan ibadah, membina keluarga, wujudkan tripanggilan gereja, dan majulah jayalah. Mari mengasihi dengan perbuatan dan dalam kebenaran bagi semua orang. Itulah jiwa bakti dalam tugas mulia, Persekutuan Kaum Bapa Gereja Toraja. Wartakan firman Tuhan, mewujudkan panggilan, bersekutu, bersaksi, dan melayani. Mari bersama-sama kita menyanyikan selamat ulang tahun dan panjang umurnya. Selamat ulang tahun kami ucapkan,
mengambil bagian pada kesempatan hari ini. Tuhan memberkati. Selamat ulang tahun PKB yang ke-16. Mari kita sebagai kaum bapa senantiasa menyatakan peran kita dalam rumah tangga, dalam pelayanan, dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Salam PKB. Mari kita siapkan kehidupan kita untuk bersama-sama menyampaikan harapan hidup kita kepada Tuhan dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Ya Bapa di sorga, Allah sumber berkat dan segala pengasihan, dimuliakanlah namamu tak putus-putusnya dalam hidup ini. Oleh karena dalam apapun keadaan hidup kami, Tuhan Maha Baik dan teramat baik. Terima kasih Engkau telah menyertai kami dalam penyembahan ini. Kami boleh mengagungkan namamu lewat kidung pujian kami dan duduk bersama di pelataran-Mu yang kudus. Kami telah mendengarkan firman-Mu. Ya Bapa di sorga, kiranya tuntunan Roh Kudus terus Engkau nyatakan dalam kehidupan kami, menguraikan firman-Mu dalam mata iman setiap kami, sehingga dalam menjalani hidup ini, kami senantiasa beribadah kepada Allah yang hidup. Terima kasih. Terlebih dalam sukacita bersama, mensyukuri kehadiran persekutuan kaum Bapa Gereja Toraja. Ada di usia 16 tahun. Kiranya Tuhan terus memberkati, menuntun. Di tengah-tengah pelayanan dalam keluarga, dalam masyarakat, di tempat kerja, dan juga dalam persekutuan. Kiranya seluruh kaum bapa dapat memerankan tugas tanggung jawab yang Tuhan telah berikan, agar betul-betul kami menikmati berkat-berkat Tuhan dalam apapun kehidupan ini. Ya Bapa di sorga, mohon tuntunan kasih-Mu tetap Engkau berikan kepada setiap kami dalam menjalani kehidupan dalam pekan yang baru ini. Biarlah kiranya kami menyatakan ketaatan yang sungguh dalam merespon segala kebaikan Tuhan di dalam pengorbanan Tuhan kami Yesus Kristus. Berkati kami dalam mengangkat tugas tanggung jawab masing-masing, dalam mengangkat tanggung jawab selaku orang tua kepada anak-anak. Biarlah kiranya kehadiran kami terus memberi tuntunan pengajaran kepada anak-anak kekasih. Oleh karena kami sungguh disadarkan bahwa kalau ilmu pengetahuan begitu hebat berkembang, tak kalah hebatnya dosa berkembang dalam hidup ini. Karena itu, biarlah kiranya firman-Mu hari ini mengingatkan kami untuk terus menjadi teladan yang baik dalam seantero hidup ini. Karena hidup yang ada Tuhan anugerahkan ini sementara. Karena itu, buatlah kami memaknainya dengan baik. Di tengah-tengah perhimpunan ini kami bersyukur bersama dengan saudara kekasih kami dan orang tua serta anak-anak, terlebih yang boleh berulang tahun hari ini, Noverel Ernesto, kelompok 5. Penuhi sukacita, berkati dalam menjalani kehidupan anugerah-Mu. Biarlah kiranya pertambahan usia yang Tuhan anugerahkan boleh mengajari bahwa betapa baiknya Tuhan senantiasa berkarya dalam seantero hidup ini. Juga bersyukur bersama dengan jemaat-Mu yang Tuhan perkenan merayakan hari ulang tahun perkawinan dalam minggu ini.
Berkati dalam rumah tangga. Biarlah rumah tangga mereka menjadi rumah tangga Kristen yang takut akan Tuhan. Senantiasa menjadi persekutuan yang paling dekat erat untuk memuliakan Tuhan. Berdoa bersyukur bersama dengan jemaat-Mu yang boleh menerima kenaikan pangkat golongan, mendapat pekerjaan, boleh menyelesaikan studi, boleh sembuh dari sakit, dan berbagai kesuksesan yang Tuhan anugerahkan dalam rumah tangga, pekerjaan, dan usaha hidup. Penuhilah kegembiraan mereka memanfaatkan segala keberhasilan untuk terus melihat bahwa luar biasa pengasihan-Mu dalam usaha, pekerjaan, dan kehidupan anugerah Tuhan. Juga dalam persekutuan ini kami berdoa bagi jemaat-Mu yang sedang bergumul, terlebih yang dalam kelemahan tubuh. Kami doakan Ibu Dorcas, saudara dari orang tua kami, Ibu Kristina Pakan, dirawat di Rumah Sakit Palopo. Ibu kekasih Ibu Honi, pemulihan di rumah setelah menjalani operasi di Rumah Sakit Pelamonia. Orang tua kekasih kami Bapak Yakob Daud yang saat ini masih dirawat di kamar ICU di Rumah Sakit Siloam. Orang tua kekasih kami Ibu Esther Soneng, pemulihan di rumah setelah mengalami musibah tersiram air panas. Berkati iman mereka Tuhan, kuatkan, teguhkan, beri kesabaran untuk menjalani setiap perawatan yang diterima. Kiranya semua itu mendatangkan kesembuhan. Berkati keluarga, tenaga medis yang menangani. Biarlah tangan-tangan yang merawat mereka menjadi saluran berkat bagi orang tua, saudara-saudara, dan anak-anak kekasih. Ya Tuhan, kami juga mendoakan jemaat-Mu yang sedang dalam duka cita. Kami doakan Ibu Naftali Warnangan atas meninggalnya tante terkasih. Biarlah kiranya keluarga diteguhkan. Demikian juga saudara kekasih kami Bapak Antonius Musu atas meninggalnya ayahanda terkasih. Jenazah telah diantar ke Toraja. Hiburkan dan teguhkan mereka Bapa. Biarlah kiranya dalam menjalani masa perkabungan mereka Tuhan dampingi, dan dari saat ke saat mereka kuat di dalam iman menghadapi perkara ini. Kami semua yang hadir dalam ibadah ini, ke dalam tangan-Mu kami berserah Tuhan, tuntun sertai kami. Biarlah kiranya dalam menjalani kehidupan, pekerjaan, tanggung jawab di minggu ini, kami boleh melaksanakannya sebagai kecintaan kepada keluarga dan juga terlebih kecintaan kami kepada Tuhan. Ya Bapa di sorga, beri kekuatan, kemampuan, naungi kami dengan sayap kasih-Mu. Bagi anak-anak kekasih yang jauh terpisah dengan orang tua dalam bekerja, dalam pendidikan, dalam usaha mencari pekerjaan, kiranya Tuhan menolong, memberkati. Yang masih ada bersama dengan orang tua, kiranya Tuhan bangunkan dalam iman untuk dapat belajar keteladanan yang baik dari orang tua, sehingga dalam menghadapi segala tantangan mereka tetap ditabahkan dalam iman. Mereka teguh berpegang kepadamu, dan mereka boleh berhasil dengan baik. Semua yang terlibat langsung dalam pelayanan-Mu hari ini, biarlah kiranya dalam pertolongan-Mu Engkau terus teguhkan kami untuk dapat memberi diri waktu kami Tuhan pakai dalam pelayanan-pelayanan yang Tuhan anugerahkan. Berdoa untuk bangsa negara kami, Tuhan ciptakan kedamaian di dalamnya. Pakai pemerintah kami untuk menjadi saluran berkat, mendatangkan damai sejahtera bagi semua. Karena itu karuniakan hikmat kepada mereka dalam menata roda pemerintahan. Ya Tuhan, sebentar lagi ibadah ini boleh selesai. Kami percaya itu karena perkenaan Tuhan. Kiranya Engkau menuntun kami dari gedung gereja ini sampai ke rumah anugerah-Mu. Peliharakan kami semua dalam pekan yang baru ini. Engkau menaungi kami. Biarlah kami boleh menjalani seantero hidup ini seturut dengan kehendak-Mu. Kami boleh menjadi jalan berkat bagi sesama kami dan memuliakan Tuhan. Ya Bapa di sorga, ini doa kami, ini pengharapan kami, ini sukacita kami. Engkau sempurnakan, dengarkan, karena semuanya kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami,
yang senantiasa mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Penekanan warta Minggu 3 November 2024. Yang pertama, kebaktian insidentil kelompok 3 dan 6 dilaksanakan di rumah keluarga Julfianto Limbong pada hari Selasa tanggal 5 November 2024 dengan alamat Citraland Cluster Yellow Leaf, Blok A7 nomor 20. Pukul 18.00 atau jam 6 sore. Kemudian info dari PWGT, ibadah PWGT di kelompok 1 pada hari Jumat tanggal 8 November 2024 di rumah Ibu Elizabeth I dan Mary Salea diundur ke hari Sabtu tanggal 9 November 2024. Jadi di warta ditulis di situ ada alamatnya Gereja Alam Permai Blok A nomor 17. Sebenarnya beralamat di Bontoramba Lorong 1. Lorong 11. Bontoramba Lorong 11. Kemudian di rumah Ibu Irdania Patiung di perumahan Gereja Alam Permai Blok A nomor 17. Kemudian info dari PPGT bahwa panitia rapat anggota dan Natal PPGT Jemaat Biringkanaya mengadakan pencarian dana berupa penjualan bakso babi di depan gereja. Jadi mohon Bapak Ibu sekalian, mari kita menyambut dengan sukacita sebagai dukungan kita bagi Persekutuan Pemuda Gereja Toraja Jemaat Biringkanaya. Terpujilah Tuhan bahwa kita dapat menikmati persekutuan dalam ibadah pada saat ini. Dan disampaikan terima kasih kepada semua yang telah mendukung lancarnya ibadah, terlebih khusus kepada pelayan firman pada saat ini, Ibu Pendeta Abigail Tangkeparung, STHMM. Semoga firman-Nya Tuhan yang kita dengar semakin menguatkan iman dan percaya kita untuk memahami makna beribadah kepada Allah yang hidup. Selamat hari Minggu dan selamat beraktivitas dalam pekan ini. Tuhan memberkati kita. Jemaat Tuhan, kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru dari Ibrani 9 ayat 14 demikian. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Amin.
percayalah teguh. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Kini dan selamanya. Amin. Ikutilah Rajamu yang bangkit dan menang. Bebanmu jadi ringan, gelapmu pun terang. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Kini dan selamanya. Amin. Jemaat Tuhan, pergilah. Jadikanlah seluruh hidupmu sebagai ibadah kepada Allah yang hidup. Sebagai ibadah kepada Allah yang hidup. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Nyanyian jemaat Nuansa Etnik akan menutup liturgi kita pada saat ini. Mari sama-sama kita katakan, alangkah indahnya kehidupan yang diikat oleh kasih-Mu Tuhan. Alangkah indahnya kehidupan yang diikat oleh kasih-Mu Tuhan. Kami dikuatkan mengarungi kehidupan dalam dunia yang resah. Kami bahagia dan tetap di dalam Tuhan bergandengan selalu. Ajar kami agar selamanya bersekutu dalam kasih-Mu Tuhan. Silakan duduk kembali, ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.